Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan gembira dimanapun kalian berada ya. Baiklah, berjumpa bersama Ibu Azra Aulanisa di sini. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas materi pada tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang pertama. Baiklah, sudah siap semua untuk belajar. Disimak baik-baik ya pembahasan dari Ibu. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira orang pada zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya untuk melaksanakan aktivitasnya di malam hari sebelum adanya listrik? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Orang di zaman dahulu hanya memanfaatkan penerangan seadanya, seperti lilin, obor, atau yang lebih modern sedikit dengan menggunakan lampu petromax. Jadi, orang pada zaman dahulu memanfaatkan alat-alat tersebut untuk menerangi mereka agar bisa melakukan aktivitas di malam hari. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari bersama. Nah, kalau sekarang coba anak-anak Ibu lihat lingkungan sekitarmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, sekarang mari kita baca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah.
Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah. Untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel tersusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah membaca teks tentang listrik di atas, mari sama-sama kita kupas apa saja sih pembahasan yang dimuat oleh penulis dalam masing-masing paragraf di atas? Pada teks tadi terdapat 5 paragraf ya anak-anak. Pada paragraf pertama, apa topik masalah yang ingin disampaikan oleh penulis? Nah, pada paragraf pertama ini, topik yang ingin disampaikan penulis adalah tentang penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Pada paragraf kedua, apa yang kalian ketahui tentang arus listrik? Ya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Pada paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Kemudian, apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Ya, benar. Manfaatnya tentu banyak sekali. Untuk dapat dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain-lain. Pada paragraf keempat, apa kesimpulan dari teks tersebut? Nah, kesimpulannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Yang terakhir, paragraf kelima. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis di paragraf kelima ini? Pesannya adalah, listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus hemat dan menggunakan listrik secara bijak. Anak-anak, coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Jadi, ini adalah contoh senter yang dibongkar. Ada beberapa komponen yang bisa kita lihat. Nah, jadi jika senter itu dibongkar, maka bentuknya akan seperti ini ya anak-anak. Adapun isi dari komponen-komponen senter tersebut yaitu, yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik.
Yang kedua, lampu. Lampu berfungsi untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga, lempengan logam. Lempengan logam ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Dan yang keempat, saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran arus listrik yang mengalir ke lampu. Komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Kemudian, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Bagaimana posisi logam untuk membuat lampu menyala? Posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar harus dalam kondisi terhubung. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu rumah? Untuk lempengan logam diganti dengan kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik. Anak-anak, pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jadi, rangkaian seri ini disusun secara berurutan atau sejajar ya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan bola lampu yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian, kalian nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, di sini Ibu sudah merangkum beberapa perbedaan yang menunjukkan dari masa sebelum ada listrik hingga sekarang ada listrik. Sebelum ada listrik, mengambil air menggunakan timba. Dan setelah ada listrik, cukup menggunakan pompa air elektrik. Sebelum ada listrik, penerangan yang kurang pada malam hari. Setelah ada listrik, penerangan malam hari yang cukup karena ada lampu. Sebelum ada listrik lagi, tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Dan setelah ada listrik, bisa berkomunikasi jarak jauh karena adanya telepon. Sebelum adanya listrik, menghaluskan bumbu dengan ditumbuk. Dan setelah adanya listrik, bisa menghaluskan bumbu dengan blender elektrik. Sekarang, coba amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Di sini, Ibu sudah memberikan salah satu contoh ya, misalnya pada peralatan rumah tangga. Terdapat setrika arang pada masa sebelum adanya listrik, dan di masa setelah adanya listrik, terdapat setrika listrik. Kalian dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok, atau melakukan wawancara langsung dengan orang tua, kakak, ataupun anggota keluarga yang lainnya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap selalu berada di rumah, patuhi protokol kesehatan, serta jaga kesehatan dan stamina selalu ya. Tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.